Halo, selamat datang di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas yang berjudul Jadi Korban Mimpi Baginda, Dendam Pun Tak Bisa Dicegah. Urusan mimpi memang bisa menjadi masalah, apalagi kalau pejabat tinggi yang bermimpi. Semua bisa jadi tak masuk akal dan kelewatan. Begitu juga yang terjadi di era Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebelumnya, ada kasus Qaldi atau Kadi atau yang biasa disebut hakim yang memaksa pemuda Mesir untuk melamar putrinya dengan seluruh harta yang ia miliki. Pemaksaan itu dasarnya adalah mimpi si pemuda itu. Akibatnya, pemuda Mesir itu bangkrut dan mendadak menjadi miskin. Untung Abu Nawas menyelamatkannya sehingga pemuda itu bisa pulang ke Mesir dan membawa kembali hartanya. Nah, kini giliran Abu Nawas yang menjadi korban. Pelakunya bukan sembarang orang, dia adalah Baginda Raja. Lihatlah Abu Nawas yang tidak berdaya. Ia hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi, beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, semalam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Maka ia pun memerintahkan pekerja untuk membuktikan mimpinya itu. Hasilnya, mimpi hanyalah kembang tidur saja, tak ditemukan emas dan permata di rumah Abu Nawas. Hal yang membuat Abu Nawas sangat kesal, bahkan dendam, jangankan mengganti kerugian, meminta maaf pun Baginda tidak lakukan. Lama Abu Nawas memeras otak, mencari cara membalas dendam. Ia ingin mencari muslihat yang setimpal. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia pun tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," Abu Nawas berkata kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Seperti biasa, setiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" sergap Baginda kasar. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," kata Abu Nawas. "Lalu, keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" kata Baginda. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu," kata Abu Nawas. Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah. Kemudian giliran patung hias, sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah saat memasuki rumah orang lain, hendaknya meminta izin terlebih dahulu karena hal itu mencerminkan akhlak seseorang. Islam mengajarkan kepada kita agar selalu meminta izin ketika hendak memasuki rumah, seperti mengetuk pintu sebelum masuk dengan ketukan yang tidak terlalu keras. Dan bila mengetuk pintu, hendaklah dilakukan dengan 3 kali ketukan. Jika tidak ada jawaban, maka hendaklah pulang.
Seringkali, dalam beberapa kasus yang ditemukan di kalangan masyarakat yang hendak berkunjung ke rumah orang lain, mereka tidak mengucapkan salam ketika hendak masuk, dengan berbagai alasan yang dilontarkan. Hal tersebut menjadi tingkah laku yang harus diperhatikan, sebab dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan bahwa ketika hendak memasuki rumah, maka hendaklah mengucapkan salam. Hal yang terpenting yang disebutkan juga oleh Al-Quran ketika hendak memasuki rumah orang lain adalah meminta izin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat." Al-Quran surah An-Nur ayat 27. Dalam ayat tersebut, kalimat meminta izin dan mengucapkan salam disebutkan beriringan, sebab perintah meminta izin diperlukan karena rumah adalah tempat perlindungan bagi empunya. Dan jika memasuki rumah tetapi tidak ada orang di dalamnya, maka janganlah memasukinya sebelum mendapatkan izin. Kemudian, jika dikatakan kembalilah, maka sebaiknya kembali karena hal itu lebih suci. Beberapa etika yang patut diterapkan ketika mengunjungi rumah orang lain yaitu meminta izin untuk masuk, kemudian mengucapkan salam ketika hendak masuk, juga tidak mengintip ke dalam rumah, dan menjaga pandangan atau tidak melihat ke kanan kirinya, dan tidak mendengarkan pembicaraan orang yang berada di dalam rumah, dan mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Juga, ketika hendak pulang, dianjurkan untuk berpamitan kemudian mengucapkan salam. Dalam kehidupan, akhlak menjadi nomor satu yang dipandang oleh penilaian manusia. Namun, bukan karena penilaian manusia, tetapi akhlak pun menjadi penting karena perintah dari Allah. Dalam sebuah tutur mengatakan bahwasanya kemuliaan diperoleh dari adab atau tingkah laku, bukan dari nasabnya. Oleh karena itu, seseorang dipandang mulia bukan karena ia berasal dari keturunan bangsawan ataupun orang berilmu, melainkan ia dipandang dari tingkah lakunya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini.